Sinteyong berharap besar agar Indonesia menjadi juara Piala AFF 2022. Dengan kejuaraan ini nanti, ini akan dapat membangkitkan lagi sepak bola di Indonesia. Ayo kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Kepada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian ya, supaya diberikan kesehatan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki kalian, dan juga sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke guys, insyaallah pada hari ini terkait dengan persediaan Piala AFF 2022 ya, pasukan timnas Indonesia telah mengumpulkan banyak mungkin pemain yang bertalenta, pemain berpengalaman, pemain muda digabungkan dengan pemain yang senior, dan juga pemain naturalisasi keturunan telah bergabung dalam timnas kali ini. Dan ini adalah skuad Sinteyong yang terkuat yang dihasilkan untuk memenangi kejuaraan Piala AFF 2022 ini. Apapun, ada beberapa berita terkini yang dihebohkan pada hari ini dan di channel daripada channel Garuda Raya News, guys. Berita timnas terkini. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk support channel ini, guys, berkembang lebih maju, memaparkan berita-berita yang terkini terkait dengan timnas Indonesia. Judulnya ialah Timnas dan Prinsip STY. PSSI kurang pemasukan, Spaso cuma mau juara. Malaysia contoh timnas. Itu antara beberapa tajuk dan poin-poin penting dalam video pada kali ini. Jadi sama-sama kita saksikan, guys, sehingga tamat video ini untuk mendapat info yang terkini dan sahih. Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak video ini. PSSI tidak punya uang, Sinteyong minta timnas Indonesia berjuang. Tak ada target pribadi, Elijah Spasojevic cuma mau Indonesia juara. Wah, Spasojevic cuma mau Indonesia juara. Ini pencetak gol terbanyak Indonesia, guys. Termasuk Sinteyong tidak ada pelatih lokal di grup Liga A. 1. Penuh haru, perasaan Dimas Derajat usai dicoret dari timnas Indonesia. Ini yang Dimas Derajat, guys, sayang kan? Tapi dia apa boleh buat, dia cedera ataupun injured. Tapi hikmahnya dimasukkan berbagai bahasa di latihan timnas Spaso. Indonesia. Garuda Raya. Jangan lupa subscribe Media asal channel ini, Malaysia guys. Harimau Malaya merujuk pada kebijakan timnas Indonesia sebagai solusi minimnya para pemain Malaysia yang membela klub luar negeri. Pemain Malaysia pun tertinggal jauh dari negara-negara Asia yang lain. Menurut Harimau Malaya, negara-negara ASEAN wajib meniru kebijakan Jepang dan Korea Selatan yang mendukung pemain mereka berkarir ke luar negeri. Harimau Malaya pun menunjuk dua negara ASEAN yang mulai berhasil untuk mengekspor talenta mereka ke luar negeri. Negara tersebut adalah Thailand dan Indonesia. Iya. Pada sesi Kalau Indonesia kan ramai, antaranya Asnawi Mangku Alam di Korea, Arhan Pertama di Jepang, Egy Maulana dan juga Witan Sulaiman di Slovakia, dan pemain-pemain naturalisasi Elkin Bagot di Eropa. Siapa lagi, guys? Jordi Amat, JDT, Sandy Walsh, dan juga Spaso yang latihan Senin 30 November 2022, Sinteyong memberikan briefing bagi skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyadari jika tragedi Kanjuruhan berpengaruh besar pada tim. Di PSSI sekarang tidak ada uang sama sekali pasca tragedi Kanjuruhan. Liga berhenti, sponsor tidak ada yang masuk, pemain pasti susah. Tambahnya, Sinteyong berharap besar agar mereka bisa mencari juara pada Piala AFF 2022. Dengan kita juara kali ini, kita bisa bangkitkan lagi sepak bola Indonesia. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu. Bagus juga matlamat Sinteyong ini sebenarnya, guys. Dia selain ingin mengembangkan sepak bola di Indonesia itu, dia punya target untuk membawa piala sebelum tamat kontraknya itu. Jadi mudah-mudahan tercapai. Black Button menyebut kondisi kebugaran skuad Garuda menurun imbas dari terhentinya kompetisi.
Lebih lanjut, Shin Sang-gyu mengungkapkan masih banyak kekurangan di timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Oleh karena itu, tim pelatih timnas Indonesia mengakali pemusatan latihan lebih cepat. Semula TC persiapan Piala AFF 2022 baru akan dilangsungkan pada 10 Desember mendatang. 10 Desember guys, Terhentinya minggu kompetisi hadapan. Liga 1 tidak membuat semangat dari Elijah Spasojevic memudar demi timnas Indonesia. Secara fisik ia mengaku siap tampil untuk timnas Indonesia. Hal ini karena klubnya Spasojevic ini di Melaka United di Malaysia dia berjaya cetak gol terbanyak, di Indonesia juga dia berjaya. Jadi dia punya pemain, dia punya insting ataupun ide yang menarik untuk mencetak gol ya. Saat ini Bali United tetap menggelar sesi latihan di tengah libur kompetisi. Bahkan Bali United menggelar 6 hari seminggu dalam sesi latihan, sehingga fisik Spasojevic tetap fit. Jadi saya datang ke TC Timnas sudah siap untuk main. Tambah pemain kelahiran 11 September 1987 tersebut. Elijah Spasojevic mengaku tidak memiliki target pribadi sekembalinya dipanggil ke timnas Indonesia. Ia hanya memikirkan membantu tim nasional Indonesia mendapatkan gelar juara Piala AFF 2022. Spasojevic tidak mau mengecewakan pelatih Shin Tae-yong yang telah memanggilnya. Oleh sebab itu, pemain Bali United tersebut akan mewujudkan target timnas dia Indonesia pernah juga menjadi sudah juara. bermain dengan ini guys. Pernah sudah bermain dengan timnas kan dulu. Tetapi lepas itu disingkirkan, kemudian sekarang ini dipanggil balik akibat kecederaan Dimas Derajat. Piala AFF 2022. Sebagai seorang penyerang, Spaso tentu ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan kini ex pemain Persib Bandung itu hanya akan berkorban buat timnas Indonesia. Mantap. Terkait pemanggilan Spaso, Stefano Cugura optimis penyerang andalannya tersebut bisa berkontribusi bagi timnas Indonesia. Apalagi dia merupakan top scorer pada Liga 1 2021-2022. Ini guys, top score 2021-2022. Saya tidak sabar untuk melihat aksinya nih guys. Sebenarnya masa di Melaka United tuh saya hanya sempat melihat sedikit aksi-aksinya nih ketika Melaka United menjadi pasukan yang terbaik juga di Liga Malaysia dulu semasa ada Spasojevic ini. Tetapi saya ingin melihat permainannya sekarang ini di timnas Indonesia apabila bergabung dengan ramai pemain-pemain berbakat, berpengalaman, dan juga pemain naturalisasi seperti Jody Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot. Itu saya ingin melihat bagaimana percaturan Shin Tae-yong nanti untuk memformasikan posisi setiap pemain yang baru, pemain pengalaman ini ya. Yang biasa disapa Teco ini berharap agar Spaso tidak mengalami cedera selama TC Timnas Indonesia. Apalagi Shin Tae-yong merupakan pelatih yang terkenal fokus pada pembentukan fisik dan sering memberikan program latihan berat. Mudah-mudahan Spaso tidak cedera di timnas dan bisa bermain bagus di sana, sehingga bisa tampil maksimal setiap pertandingan timnas Indonesia. Pungkasnya, mudah-mudahan lah kan. Shin Tae-yong menjelaskan di ajang Piala Dunia 2022 bukan hanya kemampuan yang dituntut dari seorang pemain, melainkan juga fisik yang baik. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong lebih banyak fokus meningkatkan fisik. Sementara soal taktik dan strategi bisa dilakukan setelah fisik dianggap sudah mapan. Kalian pasti menonton Piala Dunia. Sebaik apapun kemampuan, kalau tidak punya fisik dasar dan penguatan dasar, pasti tidak bisa melakukan permainan yang baik. Itu betul. Itulah Shin Tae-yong dahulukan fisik. Dia jaga pemakanan, semua berat badan itu diambil kira oleh Shin Tae-yong. Dia ingin yang disiplin itu dulu. Baru dia boleh atur strategi, taktikal, dan formasi apabila fisik sudah bersedia sepenuhnya guys. Salah satu prinsip saya, jelasnya. Bagus juga pelatih Timnas begini Indonesia kan. melakoni TC di Bali sejak Senin 28 November 2022. Namun 3 pemain abroad atau penggawa yang merumput di luar negeri dilaporkan belum merapat. 3 pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot. Kedatangan ketiganya masih ditunggu. Hal itu disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto melalui unggahan terbaru di Instagram, Jumat 2 Desember 2022. Seperti yang diketahui, grup A Piala AFF 2022 akan mempertemukan timnas Indonesia, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Di luar Shin Tae-yong ada nama Alexander Polking yang bakal menghalangi upaya Shin Tae-yong dengan timnas Thailand. Nama lain yang mencolok adalah Thomas Dolley yang saat ini melatih timnas Filipina, Keisuke Honda dan Rio Hirose yang saat ini menangani timnas Kamboja. Nama terakhir yaitu Mario Rivera yang merupakan pelatih kepala timnas Brunei Darussalam.
Semua Menpora pelatih Republik luar Indonesia ya. Zainuddin Amali meminta masyarakat untuk mendukung penuh timnas U20 Indonesia pada ajang Piala Dunia Oke, U20 timnas U20. 2023. Menpora juga berharap Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang ramah. Ia berharap masyarakat Indonesia siap menyambut seluruh tim peserta Piala Dunia U20 2023. Menpora tak ingin ada gangguan apapun yang Piala nantinya Dunia guys. Oke, makluman guys, Piala Asia U20 akan dilangsungkan pada bulan Maret. Piala Dunia U20 akan dilangsungkan pada bulan Mei 2023 nanti di Indonesia ya. Jadi itu sejarah bagi Indonesia. Tuan rumahnya Indonesia guys. Jadi jangan sia-siakan peluang ini. Bila sudah bermain di Indonesia, gunakan sepenuhnya untuk kejayaan sepak bola di Indonesia nanti. Oke. bisa merusak citra baik Indonesia di mata dunia. Mereka harus mendapatkan kesan yang baik selama di Indonesia. Lanjutnya, betul. pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyampaikan pernyataan menarik jelang Piala AFF 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut skuad Garuda akan menyewa pesawat selama mengikuti event tersebut. Hal itu bertujuan untuk memudahkan mobilitas timnas Indonesia menyusul Piala AFF 2022 menggunakan format lama, di mana setiap tim akan kebagian jatah bermain tandang dan kandang. Timnas Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Thailand lah. Bek naturalisasi timnas Indonesia Sandi Walsh bicara soal sosok Sinteyong. Pemain asal klub KV Mechelen ini menjelaskan jika dia sempat berkomunikasi secara intens dengan Sinteyong terkait gaya bermainnya. Saat ini Sandi Walsh mendapatkan didikan langsung dari Sinteyong. Sandi menjelaskan jika dia cukup kagum dengan sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dia menilai cocok dengan skema bermain skuad Garuda dan berharap bisa berkontribusi penuh untuk timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Sekarang ini guys, Korea Selatan dan Jepang ya di Piala Dunia, kedua-duanya marah ke 16 besar, peringkat 16 besar ini. Jadi sejarah juga ya untuk Korea dengan Jepang. Sinteyong harus didampingi penerjemah saat menggelar latihan. Hal ini membuat skuad Garuda memiliki cukup banyak penerjemah dari bahasa Korea, Inggris, dan Indonesia. Dia menilai jika perbedaan bahasa ini mampu diatasi dan akhirnya timnas Indonesia menjadi tim yang kompak. Semua pemain sama pentingnya untuk berada di tim. Kita memiliki hubungan yang baik. Mungkin perbedaan bahasa menjadi penghalang. Kita memiliki beberapa penerjemah di setiap ruangan, kata Sandi Walsh dilansir dari laman FIFA. Korea guys. Korea mengalahkan Portugal semalam. Itu bukan alang-alang. Jepang pun mengalahkan Spanyol. Mantap lah di Piala Dunia. Mengalami cedera saat berlatih bersama Persikabo 1973 atau sebelum bergabung ke Pemusatan Latihan atau TISI Timnas Indonesia di Bali. Dokter tim Persikabo 1973 Ihsan mengatakan pihaknya sedang observasi terkait cedera yang dirasakan oleh Dimas Derajat. Ihsan juga belum bisa memastikan seberapa parah cedera yang dialami Dimas Derajat. Kami tidak boleh memaksakan, harus berdiskusi sehingga menemui kesepakatan antara dokter tim dan rumah sakit, ucap Ihsan. Iya, Pak Syariat. Dimas Derajat sejatinya menjadi ujung tanduk timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Usai dicoret dari timnas Indonesia lantaran cedera, Dimas Derajat curhat ke dokter tim Persikabo 1973. Pemain yang juga anggota TNI Angkatan Darat itu mengaku sedih karena tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain asal Gresik, Jawa Timur itu diminta untuk berlatih mandiri di rumah sambil menjaga kebugarannya. Sejauh ini, belum diketahui berapa lama Dimas Derajat akan absen. 3 pemain timnas U20 Indonesia yakni Ferdiansyah, Robi Darwis, dan juga Kakang Rudianto sudah kembali berlatih bersama timnya Persib Bandung. Pelatih fisik Persib Bandung Yayat Sunaria mengaku tak terlalu khawatir dengan kondisi fisik ketiga pemain tersebut. Akan tetapi saat ini yang menjadi perhatian adalah psikologis pemain, karena ketiganya sudah lama jauh dari keluarga. Sementara itu ketiga pemain juga tidak perlu waktu lagi untuk beradaptasi dan langsung melahap semua menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Sinteyong dan Nova Arianto memang saling bahu-membahu dalam kemajuan timnas Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika kedua orang ini beradu skill tenis meja? Ya, hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram @pssi. Mereka tampak menikmati olahraga yang mungkin jarang dilakukan. Ada kalanya, pelatih asal Korea Selatan tersebut melakukan smash keras. Namun tak sedikit aksi smash tersebut meleset dan gagal menghasilkan poin. Potret ini pun mendapatkan banyak respon dari netizen di kolom komentar. Timnas Vietnam secara mengejutkan kehilangan salah satu gelandang terbaik mereka.
yakni Nguyen Chong Hoang yang tiba-tiba memutuskan pensiun dari timnas Vietnam. Pemain kesayangan pelatih Park Hang-seo tersebut yang selalu mendapatkan tempat di tim utama The Golden Star. Kondisi fisik yang tak lagi mendukung akibat cedera menjadi alasan Chong Hoang berhenti mengabdi pada timnas. Pertandingan uji coba melawan Borussia Dortmund menjadi ajang perpisahan terakhir Chong Hoang. Woi, sayangnya alang-alang dia ikut EFF mendapatkan kritikan keras dari pemilik Johor Darul Takzim. Sebelumnya, Kim mengeluhkan banyak pemain yang tidak mau bergabung timnas Malaysia jelang Piala AFF 2022. Menariknya 11 pemain yang mundur merupakan pilar dari Johor Darul Takzim atau JDT. Mendengar kekecewaan Kim, bos JDT Mayor Jenderal Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim memberikan komentar. Piala AFF adalah piala yang mengajakkan jadwal pertandingan. Misal Januari report game. Piala AFF berakhir tanggal 15 Januari. Mau liburan kapan? Tanpa adanya canatip di Piala AFF 2022, ternyata akun resmi @AFF Mitsubishi Electric Cup merasa hampa. Mereka pun melakukan survei siapa yang bakal cocok menggantikan canatip di Piala AFF 2022 ini. Dari survei tersebut ternyata ada sosok Witan Sulaiman yang cocok disejajarkan dengan canatip Songkrasin di Piala AFF 2022. Namun netizen Indonesia merasa tak terima Witan Sulaiman disandingkan dengan canatip Songkrasin di Piala AFF 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Jadi ada beberapa berita daripada video ini guys. Antaranya Spaso maukan Indonesia juara, ingin membantu rekan-rekan teman-temannya yang lain juara Piala AFF. Begitu juga dengan Sinteyong berharap besar agar bisa Indonesia itu menjadi juara untuk mengangkatkan lagi martabat kebangkitan sepak bola di Indonesia. Dan sebelum kontraknya berakhir, mana tahu dia tidak disambung lagi guys. Jadi itulah peluangnya pada Piala AFF ini untuk mencapai satu piala sekurang-kurangnya. Walaupun sekarang ini belum ada piala dipegang Sinteyong bersama timnas Indonesia, tetapi sebenarnya dia telah mengangkat martabat bola sepak bola Indonesia ini ke tahap yang sangat tinggi. Jadi untuk tim U20 dalam berita ini juga ada persediaan rapi di mana pada bulan Maret nanti Piala Asia U20 akan berlangsung di Uzbekistan dan juga Piala Dunia U20 akan berlangsung juga di Indonesia pada bulan Mei nanti. Persediaan yang cukup rapi telah dilakukan sebenarnya oleh timnas U20 di mana PC di Turki dan juga di Spanyol baru-baru ini kendalian Sinteyong juga, dan juga terkait dengan timnas ataupun pasukan Malaysia yang begitu banyak kekurangan pemain dan juga dikritik oleh Tengku Mahkota Johor sendiri. Sebab tidak ada cuti untuk pemain-pemain JDT bermain terus, dan sebab itulah beberapa pemain itu tidak menyahut panggilan tim Malaysia. Tetapi Malaysia mempunyai pemain-pemain barulah yang akan dipanggil nanti, dan berharap juga Malaysia akan dapat cepat serasikan pemain-pemain ini bersama dengan pemain-pemain naturalisasi juga di Malaysia. Jadi Malaysia ingin meniru Indonesia terkait dengan beberapa pemain yang dihantar ke luar negeri untuk berkarir di sana. Tapi di Malaysia agak kurang. Cuma yang sekarang di Asia Tenggara ini adalah Indonesia dan juga Thailand banyak mengantar pemain-pemain menimba pengalaman berkarir di luar negeri. Itu satu strategi dan taktikal yang cukup baik untuk pemain-pemain itu nanti membantu timnas masing-masing apabila bermain dengan pasukan timnas masing-masing. Mereka punya pengalaman sudah di luar guys. Jadi saya ingat itu saja guys. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah di dalam channel ini. Saya terima kasih juga kepada kalian yang sudah bergabung dan subscribe ke channel Askalan Studio. Semoga kalian mendapat keberkahannya dan juga sentiasa dimurahkan rezeki kalian. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jangan lupa untuk video akan datang lagi di dalam channel ini. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.